Shalom, salam sejahtera, salam sukacita bagi semua saudara-saudari yang hari ini penuh anugerah kebaikan dari Bapa kita di surga. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dia yang agung, Dia yang mulia, Dia yang sungguh-sungguh berharga bagi kita. Di sini saya mau bersaksi. Sebenarnya saya dari tadi pagi pingin bersaksi, menyaksikan kebaikan-kebaikan Bapa yang saya lihat dari perbuatan tangan Bapa yang perkasa, di mana secara manusia saya terkagum-kagum sekali akan kebaikan Bapa. Ya, saya meyakini setiap siapapun yang saya doakan, siapapun yang pernah berdoa dengan saya, apa yang mereka alami ketika berdoa bersama dengan saya, itu bukan perbuatan tangan saya, akan tetapi perbuatan Allah Bapakku. Dia Bapa Yahweh, Bapa Yeshua HaMashiach Elohim. Saya ini hanyalah manusia berdosa. Saya hanyalah alat. Saya melakukannya itu hanya oleh karena kasih kemurahan Bapa semata. Ya, 1 bulan lebih yang lalu, kira-kira 1,5 bulan lalu, seorang ibu dari orang tua teman anak saya, teman di sekolah minggunya, awalnya itu saya tahu dia sakit dari anak saya. Nah, ibu ini menanyakan kabar saya. Kemudian anak saya bilang, "Mama minggu lalu sakit, tapi sekarang sudah sembuh," gitu. Terus dia tanya, "Mama sakit apa?" "Iya, tangannya sakit, tapi sekarang udah baikan. Bagaimana caranya bisa tangan Mama sembuh?" "Iya, Mami pijit sendiri tangannya, karena Mami bisa pijit." Terus saya ketemu lagi, saya nunggu anak saya keluar dari kelas sekolah minggunya. Ibu ini menghampiri saya, "Eda, apa kabar?" Saya katakan kabar baik. Terus dia cerita ke saya tentang sakitnya itu. Kemudian saya memang tergerak dengan ketulusan hati saya. Ya, saya bukan ahli pijit secara dunia, tetapi saya bersyukur Bapak kasih karunia saya bisa mijit seperti itu. Kemudian saya menawarkan dengan tanpa berpikir saya ini ya seperti orang dunia ya, mengharapkan imbalan, tapi saya tidak. Saya memang tergerak untuk menolong dia, karena dia katakan sudah 5 bulan tangannya itu mulai dari sini ya, dari batang leher sampai ke pundak, sampai di bawah bagian ketiak dia, sampai seluruh lengan kanannya itu dibilang lumpuh ya enggak lumpuh, tapi sakit, digerakin sakit, bergeser kemana-mana sakit, dan itu sudah 5 bulan dia alami. Kemudian saya pergi ke rumahnya, saya mulai memijitnya ya, dan saya dengan iman saya percaya ketika saya akan memulai memijit ibu ini, saya perkatakan, "Tuhan Yesus,
tolong anakmu yang kekasih ini. Dia sudah 5 bulan. Ternyata dia mengalami saraf kejepit, ya, di bagian mulai dari ini batang lehernya ini sampai ke pundaknya itu ada saraf yang kejepit. Rencananya dia 1 minggu ke depannya itu, di hari kami ketemu itu, dia akan pergi ke Makassar untuk MRI seperti itu. Bahkan ada orang yang sudah mensupport dia 10 juta untuk bisa pergi MRI. Tetapi saya hari ini tepat di tanggal 23 Juni ini, karena saya 1 bulan sudah tidak pergi mengantar anak ke sekolah minggu, ya, karena ya saya saat ini sedang terlalu banyak yang harus saya urusin. Kemudian tadi kami ketemu di ruang sekolah minggu, dia bersaksi sampai saya meneteskan air mata saya, begitu sukacitanya saya mendengarkan kesaksian dia yang sudah putus asa. Dia sudah pergi cari tukang pijit kemana-mana di Manokwari ini, sampai dia pergi yang sampai arah keluar kota seperti itu. Orang-orang bilang, oh di sana ada tukang pijit yang bagus, ini segala macam. Dia sudah pergi tapi dia tidak sembuh-sembuh. Nah, ketika saya sudah memijit ibu yang kekasih ini, tadi dia bersaksi, dia tidak pergi lagi MRI karena setelah saya memijit ibu ini, dia sudah sembuh. Saya jatuh air mata, sangat jatuh air mata. Karena apa? Begitulah Tuhan Yesus mengasihi umatnya, ya. Sebenarnya kasih Tuhan Yesus itu sangat besar. Tapi seringkali kasih itu hanya sebatas di bibir, diyakini. Tapi apakah orang itu mengalaminya gitu? Kenapa seseorang ketika dia sakit, dia berdoa, dia tidak langsung mengalami sesuatu yang berbeda ketika sebelumnya, ya, dia sakit, tidak ada perubahan seperti itu. Tapi ya itu semua sebenarnya adalah sebesar apa imanmu meyakini, mempercayai kuasa pekerjaan Tuhan Yesus mampu menyembuhkanmu, ya. Sebenarnya ketika engkau penuh, ya, penuh percaya, penuh mempercayai kuasa Tuhan Yesus mampu dan sanggup, tanpa engkau mengandalkan kecanggihan dunia medis, kecanggihan teknologi, Yesus sanggup melakukannya. Saya percaya itu. Maaf, saya tidak bukan saya katakan saya bukan saya mau merendahkan dunia medis, tidak. Tapi terlebih dahulu saya lebih mengutamakan kuasa Bapa di sorga ketimbang kecanggihan dunia. Dan terbukti saya boleh melihat kesaksian ibu ini. Dia boleh disembuhkan dari saraf kejepit tanpa pertolongan medis. Jadi tadi saya di sekolah minggu itu saya sangat terharu. Kami berpelukan, saya meneteskan air mata. Saya sangat sangat terkagum-kagum perbuatan tangan Tuhan Yesus. Boleh memulihkan ibu yang terkasih, orang tua dari anak teman sekolah minggu anak saya, ya. Saya setiap kali saya mendoakan orang dan orang itu sembuh, saya suka menangis. Karena apa? Saya menyaksikan sendiri kuasanya itu masih sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Begitu juga ketika di mesbah doa keluarga tadi malam, ya, seorang dari anak
anak Tuhan ini, ya biasanya kami bersama-sama mengadakan mesbah keluarga ya. Jadi anak ini dalam keadaan demam seperti itu. Tapi begitulah kasih Bapa ya. Tangan Bapa itu melawat anaknya. Anak ini demam panas gitu. Kemudian Bapa menuntun saya untuk memijit anak ini, mengoleskannya dengan minyak kayu putih. Tapi saya percaya itu kuasa Bapa yang bekerja, bukan saya. Tidak lama anak ini perlahan, pelan berangsur-angsur demamnya turun, dan puji Tuhan hari ini anak ini sudah sehat. Dan tadi kami bersama-sama pergi ke sekolah minggu, saya bawa ke sekolah minggu. Kemudian juga hari ini sepulang saya ibadah, saya beristirahat sebentar, kemudian saya menelepon dengan ada saudari dari Malaysia karena saya sudah berjanji untuk berdoa bersama dengannya. Ya, dia tadi bersaksi lagi bagaimana ketika kami berdoa itu dia merasakan lawatan kuasa Bapa itu sangat menggoncang dia. Sebenarnya kita kalau mendoakan orang, bukan kitanya yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Bapa kita di sorga yang hebat. Kita ini hanyalah alat, tapi kuasanya lah yang bekerja. Jadi saudari yang saya doakan tadi, yang dari Malaysia itu bersaksi kembali tentang bagaimana ibunya mengalami pemulihan total. Ya, itu membuat saya jatuh air mata karena di penglihatan doa di alam roh yang Bapak tunjukkan, ibunya ini diliputi diikat kuasa kegelapan, ada sarang ular seperti itu di dalam tubuhnya, dan dia dicengkram roh harimau seperti itu. Kemudian kami berdoa bertahun-tahun, ibunya katanya sudah seperti itu dan membuat dia tuh stres. Dia seperti tidak melihat ibunya yang dulu gitu kalau melihat kondisinya sekarang. Tapi puji Tuhan, ketika sekitar 2 minggu lalu kami berdoa sampai dia mengirimkan pesan kepada saya, hari Minggu ini 23 Juni ini dia mau bersaksi di gereja di mana dia beribadah. Dia mau menyaksikan bagaimana perbuatan tangan Bapak itu luar biasa, memulihkan secara total ibunya. Dulu ibunya itu sampai dia tidak kenali karena ya itu tukang ngamuk-ngamuk di tengah malam, padahal ibu ini sudah berusia lanjut ya. Tapi mereka satu keluarga sedih, anak-anaknya sedih melihat ibunya yang dulu penuh kasih tapi sekarang seperti orang kesetanan gitu ya. Suka ya membuat hal-hal yang ribut di tengah malam begitu. Tapi ya itu, kami hanya melakukan pujian penyembahan dan saya peperangan di alam roh, menghancurkan pekerjaan setan iblis Lucifer ini ya, yang merantai membelenggu roh ibu ini seperti itu. Tapi semuanya udah Bapak putuskan, Bapak sudah menangkan ibu yang kekasih ini, sehingga sekarang menurut kesaksian daripada saudari yang di Malaysia itu, ibunya sudah sembuh total, sudah kembali. Dia mengatakan, aku sudah menemukan ibuku kembali seperti ibu yang dulu penuh kasih ya. Luar biasa. Kuasa Bapa itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya yang hebat itu adalah kuasa Bapa, bukan orangnya. Hanyalah alat. Jadi siapakah kita yang mau menyombongkan diri?
Siapakah kita yang baru dipakai kemudian menyombongkan diri? Janganlah seperti itu. Kalau kita dipakai, biarlah nama Bapa dipermuliakan. Biarlah orang mengenal Bapa, bukan mengenal kita. Jangan kita mengambil bagian untuk menyombongkan diri. Janganlah seperti itu. Begitupun juga ada saudari dari Belanda. Dia mengirim pesan lewat pesan WhatsApp kepada saya. Secara medis dia divonis mengalami gagal ginjal 25%. Dan dia harus menjalani implantasi ginjal seperti itu ya. Tapi dia tidak mau itu. Rasa takut yang besar itu terus menghantui dia. Akan tetapi saya percaya, saya sungguh percaya, saya sangat percaya, tiada yang mustahil bagi Bapa saya, yang saya yakini tiada yang mustahil. Ketika saya mendoakan saudari yang di Belanda ini, saya melihat di alam roh itu tangan Bapa menjamah bagian perutnya. Dan ketika kami selesai berdoa, dia menyatakan sesuatu yang berbeda dia alami ketika kami berdoa. Dan hati yang khawatir, pikiran yang kacau, kegelisahan yang selama ini menghantui dia, karena secara medis dia divonis hidupnya berapa tahun lagi. Ya, itulah dunia. Tetapi siapakah yang dapat melakukan perkara besar kalau bukan Bapakku di sorga? Dialah pemilik nafas kehidupan manusia. Kalau seseorang itu masih diizinkan untuk hidup, saya percaya Bapa punya maksud dan rencana atas hidup seseorang. Di sini saya ingin mensupport siapapun kamu yang mendengarkan kesaksian ini. Tetaplah hanya percaya kepada kuasa Bapa di sorga. Obat-obatan yang engkau yakini untuk menyembuhkanmu, kuasanya itu tidaklah seperti kuasa Bapakku. Kuasa Bapakku itu kekal. Kuasanya itu iya dan amin. Saya sangat percaya karena terlalu banyak perkara-perkara ajaib yang Bapa kerjakan kepada setiap anak-anaknya. Saya selalu meyakini pujian ini. Aku punya Bapa yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Bapa yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Bapa yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dan
Yesusku luar biasa. Yesus luar biasa. Kasih-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau. Terpujilah Engkau atas segala perbuatan-Mu yang telah Engkau kerjakan ya Bapa. Biarlah kemuliaan yang Engkau telah nyatakan kepada setiap pribadi, mereka yang telah menerima kuasa kesembuhan daripada-Mu Bapa, biarlah mereka memuliakan Engkau. Oh haleluya, 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 haleluya Bapa. Biarlah lewat kesaksian ini banyak orang boleh dimenangkan untuk beralih kembali percaya kepada kuasa-Mu, bukan percaya kepada buatan-buatan tangan manusia. Karena buatan tangan manusia itu tidak menyelamatkan, akan tetapi perlahan menghancurkan. Tetapi perbuatan tangan-Mu, aku yakini tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Penyakit apapun Bapa dapat Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau untuk selamanya. Haleluya. Yesusku luar biasa. 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 Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Yesus, haleluya. Ku mau sorak tentang Yesus, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Yesus, haleluya. Ku mau sorak tentang Yesus, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Yesus. Sekarang ku adalah ciptaan baru, dan ku hidup dalam keselamatannya. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Tak ada kutuk mengikatku, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku.
besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun orang yang menyaksikan siaran ini Bapa, biarlah jamahan-Mu terjadi atasnya ya Bapa. Mereka yang sakit, mereka boleh mengalami kuasa-Mu ya Bapa, sekalipun tidak berhubungan langsung kepadaku ya Bapa, tetapi aku punya Allah yang besar. Siapapun mereka ya Bapa, oleh keperkasaan-Mu, oleh kedahsyatan-Mu Bapa, ketika mereka mendengarkan siaran ini ya Bapa, ataupun melihat siaran ulang ya Bapa, mereka boleh mengalami kuasa-Mu Bapa. Apapun penyakit mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mereka sembuh. Haleluya, haleluya Bapa. Biarlah nama-Mu semakin hari semakin dipermuliakan ya Bapa. Engkau yang semakin besar dan bertambah besar di dalam kami, tetapi kami semakin kecil, bahkan tak kelihatan. Biarlah Engkau yang kelihatan, dan kami Bapa, biarlah semakin pudar, tetapi kami bersinar di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Bapa memberkati semuanya. Dan Tuhan Yesus senantiasa menantikan Engkau. Ulurkanlah dan terimalah uluran tangan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu kepada Yesus, sebab Yesus menantikan tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom, 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 shalom.